Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Kau bilang kau nyatakan kepada seluruh Indonesia ijazah Pak Jokowi palsu 11.000 triliun %. Kenapa sekarang mencari-cari, ya kan Mon, mencari-cari kesalahan yang lain? Mon, jangan kau lawan orang baik Mon. Dah ku bilang bolak-balik, nggak percaya kau. Pernyataan seorang Betor Suryadi ini masa lebih berharga daripada pernyataan UGM, sebuah lembaga yang kredibel, yang sangat dipercaya oleh negara maupun dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, yang gigit jari lagi ya. gagal maning son. Jadi si Rismon ini kelihatan sangat kecewa sekali, bahkan mungkin hatinya sudah menjerit begitu ya, ketika menghadang gitu ya Andi Wijayanto dan menginterogasinya gitu loh. Karena Andi Wijayanto ini kan disebut-sebut ya oleh kader Kebo yang lain itu mengetahui proses pemalsuan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Jakarta. Tetapi tidak dinyana Andi Wijayanto menampik bahwa dirinya tahu terkait pemalsuan ijazah Jokowi tersebut. Berarti ijazah Jokowi asli. Aduh, Rismon kau makin kejang-kejang ya. Aduh. Kau makin terpojok karena sebentar lagi kau akan mendapatkan rompi oranye dari Polri. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 itu saja pertanyaan dan ya teman-teman ya. Jadi pernyataan Andi Wijayanto yang barusan diinterogasi oleh Rismon CS ya, ini menampik statement atau pernyataan kader Kebo lainnya ya yang sudah viral juga beberapa hari yang lalu, yang menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu dan proses pemalsuannya dilakukan tahun 2012 di Jalan Pramuka Jakarta, dan yang mengetahui proses tersebut adalah Andi Wijayanto. Dan barusan ini adalah pernyataan yang bersangkutan langsung ya kan. Aduh, stres sekali ya itu orang yang di belakangnya itu si Rismon itu. Lanjut.
Statement Pak Betor itu bagaimana, Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu, Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Ya. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak Yusuf JK. Kala. Terus terkait dengan itu, Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk cagup atau capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi, Tapi sejak kenal? wali kota sudah Kenal Pak Widodo sama Pak David itu? Kenal. Oh, Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, Terima kasih. Pak Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye. Nah, sudah saya bilang gimana. Jangan percayalah pokoknya yang berhubungan dengan kebo-kebo itu, ya kan. Kebo-kebo di sawah itu jangan dipercaya omongannya. Hah? Nyatanya Andi Wijayanto itu menampik gitu loh, pernah berkoordinasi, berdiskusi terhadap siapa Betor apa Betor begitu ya, Bitor atau apalah begitulah namanya, sulit sekali bagi saya ya. Yang menyebut bahwa ya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dan Andi Wijayanto lah yang mengetahuinya. Nah, Andi Wijayanto barusan sudah kita dengar bareng-bareng ya kan, tidak pernah ada pembicaraan, diskusi terkait ijazah Pak Jokowi dengan Bang Betor katanya. Ya, katanya Andi Wijayanto. Aduh mon kasihan kali ya gue. Semangat kali kamu ya. Sampai kesana kemari mencari Andi Wijayanto di tengah jalan pun habis makan kayaknya ini, habis ada acara ini ya, Bang Andi Wijayanto ini juga langsung diinterogasi. Aduh, Salam waras. kali abal-abal ya, lanjut. Perkembangan kasus ijazah tuduhan Jokowi ini berlangsung lagi ya, dan ada cerita baru lagi dari seorang politisi PDIP, Betor Suryadi. Dia ini sekarang bernyanyi, lagaknya bernyanyi bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pramuka ya, Jalan Pramuka itu tempat pembuatan ijazah-ijazah apa ya, tempat pembuatan dokumen-dokumen seperti apa, tempat lah ya, suatu tempat yang dibilang untuk tempat pembuatan ijazah palsu itu terjadi di 2012. Jadi itu saat berlangsungnya Pilkada DKI, dan dia itu melihat secara tidak sengaja katanya melalui dan akhirnya dikembangkan melalui cerita-cerita, dan cerita itu bermuasal dari Bambang Tri. jadi tidak ada yang mendasar ya. Jadi bukan dia, tapi dia itu cerita dari ceritanya Widodo, kemudian ada ketemu sama orang dari Jakarta, itu ijazahnya itu tidak ada katanya, dibuat di Jalan Pramuka itu tadi. Itu kan asal saja ya. Jadi pernyataan seorang Betor Suryadi ini masa lebih berharga daripada pernyataan UGM, sebuah lembaga yang kredibel, yang sangat dipercaya oleh negara maupun dari luar. Jadi pembenci-pembenci ini hanya lebih percaya kepada si Betor yang menceritakan dasar muasalnya itu dari Bambang Tri ketimbang pernyataan UGM. Kan akal warasnya itu kan sudah hilang kalau saya bilang. Nah, jangan-jangan juga mereka ini sudah mendapat fee ya dari Marcella Santoso. Nah, gembong yang membuat Indonesia ini gelap. Jadi pernyataan Marcella Santoso bahwa dia yang merekayasa memberikan dana demo-demo buat Indonesia gelap, nah ini kan sudah terbuka. Dan mungkin juga kalau digali secara
ini tuduhan ya, tuduhan yang ada dasarnya juga. Kalau mereka bisa menuduh, ya kayak saya juga bisa menuduh. Ada juga mungkin keterlibatan Marcella Santoso ini untuk membuat isu ijazah palsu ini. Karena Marcella Santoso ini dibayar oleh bohir-bohir, nah, untuk menutupi kasus-kasus yang lagi mencuat. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya. Jadi pembenci Jokowi ini hanya ketika ada cerita yang menyudutkan Pak Jokowi itu tidak memakai akal sehatnya, langsung wah betul kayak gitu. Tapi dia tidak menganalisa benar apa enggak sih. 2012 di saat Jokowi itu bukan siapa-siapa, musuhnya itu ya, lawan politiknya itu orang top semua. Masa iya dibiarkan? Masa iya? Jadi, dan saya lebih percaya dengan pernyataan UGM ketimbang si Betor Suryadi. Jadi, jadilah masyarakat yang cerdas, jangan terlalu percaya pada yang ingin membuat kisruh Indonesia ini saja. Salam waras. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah isu ijazah palsu Pak Jokowi ini juga aktor intelektual di belakangnya adalah si Marcella Santoso ya? Ini saya bertanya ya, saya tidak menuduh, saya tidak menjustifikasi, saya juga tidak menghakimi. Saya bertanya, apakah betul ya bahwa Marcella Santoso ini adalah juga aktor ya yang mendalangi atau bohir lah seperti itu ya, atau maklar lah, maklar intelektual ya terkait isu apa ini namanya? Isu ijazah Pak Jokowi palsu ini ya. Dan si Betor ini apa bacanya ya? Kalau Betor itu betor. Kalau Betor itu di Jawa Timur becak motor gitu loh. Jadi becak yang dimodifikasi disambung dengan motor. Ya mungkin tidak itu maksudnya gitu ya. Cuma saya ini kesulitan menyebutnya ini bagaimana. Intinya begitulah ya. Apakah ini ya, orang ini adalah juga bagian dari buzzer yang menerima upeti-upeti dari Marcella Santoso? Ini saya benar-benar bertanya gitu loh ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar, baik yang setuju maupun yang enggak. Lanjut. Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye di 2014, tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sanipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Good morning, selamat pagi. Setelah beberapa hari ini ya, kita mendengar pernyataan seorang kader dari PDI Perjuangan, yaitu Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo dibuat di pasar Pramuka ya di Jakarta. Dan Betor ini juga menjelaskan bahwasanya ya Bapak Andi Wijayanto, yaitu mantan Gubernur Lemhanas ya dia juga kader dari PDI Perjuangan. Menurut Betor, Pak Andi ini menerima dokumen Pak Jokowi dan merasa terkejut melihat ijazah Bapak Joko Widodo ya dari SD, SMP, SMA dan universitas itu fotonya semuanya seragam atau identik sama. Jadi Rismon ya dan kawannya satu ini ya menjumpai Bapak Andi Wijayanto untuk mencari informasi. Mon, apa kabar Mon? Aja mana Mon? Makin stres kau tengok Mon. Mon,
Harusnya kan Mon, seorang peneliti itu Mon, duduk manis saja lah Mon, nggak perlu lah mencari-cari ya kan informasi ya. Tapi kau bilang kau nyatakan kepada seluruh Indonesia ijazah Pak Jokowi palsu 11.000 triliun %. Kenapa sekarang mencari-cari ya kan Mon, mencari-cari kesalahan yang lain Mon? Jangan kau lawan orang baik Mon, dah ku bilang bolak-balik, nggak percaya kau Mon. Kau nyari-nyari kesalahan Pak Jokowi, sementara kesalahan kau sendiri ya kau lupa. Pernah nggak Mon sekali aja kau menunjukkan kepada seluruh Indonesia mana ijazah Pak Jokowi yang kau teliti, yang kau nyatakan palsu? Kan nggak pernah ya kan Mon. Jangan kau bodoh-bodohi ya rakyat Indonesia ini Mon. Rakyat Indonesia ini pintar Mon, kau aja yang bengak. Oke, kita bahas ya. Katanya ya, mereka bertanya kepada Pak Andi ya, Pak Andi Wijayanto. Pak Andi ini sebagai tim kampanye 2014 ya, dia bilang saya sudah memastikan kelengkapan administrasi untuk KPU di 2014. Syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Terus ya kan, hostnya ini bertanya, dia bukan bertanya, dia menyatakan saya bersama Bang Rismon. Bang Rismon pun ngintip sedikit. Aduh Mon. Itu kata Pak Andi ya kan. Pak Andi bilang ya, dia Pak Andi kan menurut si Bitor itu Pak Andi ini berinteraksi langsung dengan yang memberikan dokumen. Makanya Pak Andi ini terkejut waktu melihat dokumen itu. Padahal kata Pak Andi ini dia yang membicarakan ijazah tersebut termasuk misalnya tim Pak Jokowi ya kan, mungkin yang dimaksud David dan kawan-kawan seperti yang dibilang di Bitor itu kan David, habis itu siapa lagi, Widodo kan ketemu sama Pak Andi. Dibilang Pak Andi dia tidak ada berinteraksi dengan orang tim Solo yang dikatakan si Bitor. Hostnya tanya lagi, tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Pak Andi bilang iya, saya melihat ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, pada muka kau host. Kata Pak Andi, kan dia melihat ijazah Pak Jokowi. Terus host bengak ini bertanya lagi, mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Pak Andi bilang saya cenderung nggak ingat ya, itu 2014. Tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Di kepala saya seseorang yang sudah mencalonkan diri 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur, tidak ada pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu. Dan saat itu ya KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Maka legalisir ijazah S1 itu saja pertanyaannya. Maksudnya pertanyaan KPU. Terus hostnya bertanya lagi, betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM. Nggak mungkin ya Pak ya? Nggak bengak kau. Kau yang bertanya, kau jawab sendiri. Mon, salah pilih kawan kau. Ternyata kawan kau lebih bengak dari kau. Kata Pak Andi, ya itu tugasnya KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami, tugas Pak Andi maksudnya, menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Hostnya nanya lagi, jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Enggak bengak itu Bang. Udah aku bilang sama kau Mon, jangan kau berkawan Bang, bengak Mon, tambah bengak kau. Pak Andi bilang, saya asumsikan dilakukan. Ya pasti dilakukan KPU lah, verifikasi ke UGM, ya kan? Terus kata Pak Andi, karena kemudian ya seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Dengar Komon. Kata hostnya ya kan, host bengak bertanya lagi, apakah ada pesan-pesan kepada masyarakat? Masyarakat ini apakah perlu digali lebih dalam lagi? Atau gimana Pak, pribadi Bapak? Maksudnya ijazah Pak Jokowi ini apa perlu digali lebih dalam lagi? Padahal sebenarnya nggak perlu kok gali lebih dalam lagi. Pak Andi sudah menyatakan, KPU sudah mengesahkan bahwasanya semua dokumen Pak Jokowi itu asli. Apalagi yang mau kau gali? Pertanyaan kau ini nggak bengak namanya? Dibilang Pak Andi, untuk saya sih secara formal ya proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019 ya masalah ini dinyatakan sah
dan lengkap oleh institusi yang berwenang yaitu KPU untuk proses pemilu. Paham ke mon? Sah mon, ijazah Pak Jokowi itu asli mon, nggak mungkin palsu. 2 kali dia menjabat wali kota mon, ya itu pakai ijazah yang sama. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba di 2014 Pak Jokowi membuat dokumen di pasar apa tadi mon? Lupa aku mon. Pasar Pramuka. Kau jangan percaya sama si Betor itu mon, Betor Suryadi itu, dia cocok logi. Kan dia ditanya tuh mon di salah satu acara televisi, dari mana dia tahu ijazah Pak Jokowi palsu dan dari mana dia tahu dibuat di pasar Pramuka. Tahu kok mon jawaban dia apa? Dibilang dia kan mon, biar ku bacakan ya mon, biar ini juga kau. Kata dia mon, ya, dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Coba kau dengar mon, nggak cocok logi mon. Bukan dia tahu sendiri, Pak Andi sudah menjelaskan ya kan bahwasanya Pak Andi tidak ada interaksi dengan siapapun. Ya, Pak Andi menyerahkan dokumen Bapak Joko Widodo ke KPU dan ya semua dokumen sudah dinyatakan lengkap, ya kan, sudah diverifikasi sama KPU, makanya Pak Jokowi bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Semua dokumen Pak Jokowi itu asli mon. Kau udah aku bilang, kau jangan bukan orang bengak, tambah bengak kau, Betor, ya kan? Si cocok logi, mau kau kawani, mau kau percaya cakapnya dia aja berdasarkan keyakinan dia yang dinyatakan Bambang Tri ijazah Pak Jokowi palsu. Sementara Bambang Tri aja masuk mon, karena apa? Menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Bentar lagi kau mon, yakinlah kau mon. Ilah ilallah. Buat seluruh Indonesia ya, kita harus meneliti satu berita dengan cerdas, ya kan? Itu Bapak Betor Suryadi itu yang menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar Minggu itu semuanya hanya cocok logi. Karena apa? Ya, Pak Andi juga sudah menyatakan bahwasanya dia yang membawa dokumen Pak Jokowi ke KPU dan KPU semua menyatakan dokumen persyaratan administrasi Pak Jokowi mencalonkan diri jadi wapres itu semua sudah terpenuhi dan itu sudah sah. Ya kan? Ini mereka hanya mencari-cari kesalahan. Sementara Rismon sendiri tidak pernah menunjukkan kepada kita masyarakat Indonesia bahwasanya ini ijazah Pak Jokowi yang kami teliti dan ini yang kami nyatakan palsu. Jadi ya, saya yakin 100% bahwasanya Rismon ini akan masuk di Hotel Prodeo dan memakai baju oranye. Percayalah. Karena Rismon ini sebenarnya ya dia salah. Rismon, Panci, Tipa, saya yakin akan masuk jeruji besi. Bapak Joko Widodo terus berjuang Pak, jangan kasih ampun. Ya Pak Jokowi, saya selalu Pak Jokowi, saya tahu Anda orang jujur. Gimana menurut teman-teman komentar Ibu Yohana barusan ya, yang merespon interogasi doorstop. Iya, lama-lama ini nanti si Rismon ini ya, ini lama-lama akan membuat sebuah media ya, mungkin media online atau media cetak begitu. Karena apa? Pengalamannya dalam melakukan investigasi ijazah Pak Jokowi ini patut diperhitungkan. Pengalaman apanya Bang? Pengalaman koplaknya maksudnya. Hah? Dan tadi kan sudah kita lihat bareng-bareng dia melakukan doorstop begitu ya. Jadi interogasi sambil berjalan ya. Siapa namanya, Andi Wijayanto itu berjalan, kemudian si jurnalisnya yang macak jurnalis yaitu si Rismon itu berjalan sambil mundur juga. Wah, keren kali ya kan. Nah, tapi ngomong-ngomong menurut teman-teman gimana pendapat Anda terkait komentar Ibu Yohana barusan ya? Kalau saya sih 1000 triliun % saya sependapat ya. Silakan pendapat teman-teman ditulis di kolom komentar. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan bagaimana menurut kalian gitu maksud saya ya. Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.